Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertama mata kuliah pengelolaan sampah dengan saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Firda Cahya Alam, saya dosen teknik lingkungan di kelompok keilmuan pengelolaan limbah padat dan kualitas udara. Nah, di mata kuliah ini saya tandem ya dengan Ibu Novi Kartikasari. Saya akan masuk di sebelum UTS dan Ibu Novi akan masuk setelah UTS. Pengantar ya untuk deskripsi mata kuliah pengelolaan sampah itu sendiri, kita akan membahas terkait definisi sampah, karakteristik sampah, tahapan pengelolaan sampah, pengenalan TPS 3R, TPST, bank sampah, TPA, dan juga pengenalan aspek non-teknis dalam pengelolaan sampah. Nah, jadi kita belajar dari hulu ke hilir ya tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi tidak hanya pengolahan ya, tapi dari mulai aspek dari sumbernya ya, dari pengelolaan sampah sejak sumbernya sampai nanti di hilirnya seperti apa. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini harapannya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, eh, kalian mampu yang pertama menganalisis timbulan, karakteristik, pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisis sistem pengolahan dan penimbunan akhir sampah. Ya, jadi ini semua aspek kalian pelajari. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat, CPMK yang ketiga dan keempat, harapannya kalian mampu merancang sistem pengelolaan sampah suatu kawasan. Jadi tidak hanya menganalisis, tapi sampai merancang ya. Eh, Berdasarkan analisis teknis dan non teknisnya ya yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal ya sebelum UTS. Dan terakhir di CPMK keempat itu kalian harapannya mampu merancang desain pengelolaan sampah dalam bentuk TPS 3R dan bank sampah. Ya, jadi outputnya nanti akan ada tugas besar ya, project based learning yang dimana harapannya kalian bisa membuat desain TPS 3R dan bank sampah secara berkelompok. Aspek penilaiannya apa saja? Yang dinilai yang pertama adalah keaktifan ya 10%. Jadi keaktifan kalian selama perkuliahan, entah itu ketika bertanya, menjawab, menanggapi, itu mendapat poin penilaian. Kemudian ada kuis dan tugas harian 10%. Tugas besar dalam bentuk laporan, PPT, poster itu 35% ya. Ini project based learning yang tadi saya sampaikan. Kemudian UTS 20% dan UAS 25%. Nah, UAS-nya kita ujian lisan ya dalam bentuk tes dari laporan yang sudah kalian kerjakan. Dan juga ada video kelas. Nah, ini materi yang akan didiskusikan atau dibahas di mata kuliah ini. Dari mulai definisi, peraturan, dan hierarki pengelolaan sampah yang kita bahas hari ini ya, setelah kontrak kuliah. Kemudian pertemuan 2 itu tentang timbulan, karakteristik, dan proyeksi. Pertemuan 3 tentang sampling, pertemuan 4 tentang pewadahan dan pengumpulan. Pertemuan 5 dan 6 tentang pengangkutan ya, berbagai jenis metode pengangkutan, dan pertemuan 7 itu pengolahan sampah organik. Nah, kemudian setelahnya UTS, setelah UTS itu ada pengolahan sampah termal, kemudian pertemuan 10 dan 11 ada TPS 3R, TPST, dan bank sampah ya, dari mulai konsep dan perhitungannya. Kemudian pertemuan 12 ada TPA, dan pertemuan 13 kita membahas aspek non-teknis dalam pengelolaan sampah, berupa kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Serta di pertemuan 14 kita ada kuliah lapangan. Rencananya kita akan kunjungan ke TPA Bantar Gebang ya, atau TPST Bantar Gebang yang ada di Bekasi. Nah, pertemuan 15 itu ujian lisan ya. Setelah selesai kalian mengerjakan tugas besar. Dan pertemuan 16 ini ada opsional ya, paparan ke desa dari hasil tugas besar yang sudah kalian kerjakan ya. Tapi tentu ini tidak semua kelompok, hanya yang terbaik gitu ya, beberapa saja dari setiap kelas yang akan kami pilih untuk bisa paparan ke desa. Kalau kalian lihat kolom sebelah kanan ini ada
tugas besar ya, kolom pengerjaan tugas besar, yang mana nanti kalian akan didampingi oleh asisten. Nah, asistennya ini akan membantu kalian dalam ya proses pengerjaan tugas besarnya. Nah, di setiap minggu ada targetan yang harapannya bisa kalian kerjakan ya, dari mulai perizinan ya, karena kalian tugas besarnya berupa sampling langsung ya, sampling timbulan sampah ke suatu desa atau kelurahan, dan kalian merencanakan pengelolaan sampah di tempat tersebut. Ya, perizinan, sampling, dan setelah UTS itu perencanaan ya, ini perencanaan yang kalian lakukan. Hingga akhirnya terakhir itu pengumpulan laporan, poster, dan juga video. Ya, mungkin ini saja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari list materinya mungkin? Atau cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita lanjut dulu kalau begitu. Nah, kemudian ini kriteria penilaiannya ya, ini hampir sama di seluruh mata kuliah TL, itu nilai A itu di atas 80 ya. Itu baru bisa dapat nilai A. Dan kalau nilai D dan E itu tidak lulus dan harus mengulang. Nah, mohon diperhatikan bahwa tugas besar itu menjadi persyaratan kelulusan ya. Jadi kalau tidak selesai pengerjaan tugas besarnya maka tidak lulus ya pengerjaan atau mata kuliah pengelolaan sampahnya. Nah, ini kontrak perkuliahan ya, keterlambatan maksimum 15 menit, kehadiran minimal 80% untuk dapat mengikuti UAS, dalam hal ini ujian lisannya ya. Dilarang memainkan handphone selama perkuliahan kecuali diminta. Keaktifan menjadi poin penilaian tambahan. Kemudian tidak boleh mencontek ya dalam bentuk apapun. Jika ditemukan kecurangan maka nilai mata kuliahnya langsung E. Dan minta izin ya jika ingin bicara, bertanya, menjawab dan sebagainya. Jika pertemuannya online ya bisa raise hand ya atau di kolom chat silahkan. Tapi kalau pertemuan langsung ya silahkan katakan saja ya. Jadi kita kuliahnya blended ya, ada yang online dan offline. Dan ini referensi yang digunakan ya. Jadi buku Prof. Enri Damanhuri dan Ibu Profesor Tripadmi ya tentang pengelolaan sampah terpadu. Kemudian referensi bahasa Inggris ada Cobanoglu ya, Integrated Solid Waste Management. Dan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan jurnal yang terbaru ya atau peraturan lainnya tentang pengelolaan sampah. Nah, berikut perangkat pembelajaran yang diperlukan. Jadi kita menggunakan classroom ya, jadi semua informasi akan disampaikan di sana, baik itu RPS ya, rencana pembelajaran semester, kemudian materi perkuliahan, katakanlah nanti ada tugas-tugas dan sebagainya itu akan di-share di classroom. Ini kode kelasnya silahkan join ya. Kemudian panduan tugas besar juga ini linknya yang sebetulnya sudah ada di classroom juga. Begitu juga dengan kontrak kuliah ya. Nah, nanti kontrak kuliah silahkan ditandatangani oleh ketua kelasnya ya. Oke. Nah, itu ya tentang kontrak kuliah. Saya harap sudah cukup jelas ya aturan perkuliahannya, semoga bisa dipahami bersama. Kita masuk ke materinya ya. Materi hari ini sesuai kontrak itu ada definisi, peraturan, dan hierarki pengelolaan sampah. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu definisi sampah itu apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Novita. Eh, jadi sampah itu merupakan bahan organik dan anorganik yang tidak lagi dipakai dan dibutuhkan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih ya. Bahan organik, anorganik yang tidak digunakan lagi. Ya, kalau anak teknik lingkungan ya, mahasiswa teknik lingkungan mungkin sudah familiar ya dengan istilah itu. Nah, coba kita lihat definisi yang sebenarnya yang ada di peraturan. Tapi sebelumnya CPMK dulu ya, sub CPMK dulu. Harapannya kalian bisa tahu ya definisi, klasifikasi, sumber, dan pentingnya pengelolaan sampah. Dengan outline sebagai berikut ya, definisi, klasifikasi, sumber sampah, regulasi persampahan, kondisi persampahan, hierarki pengelolaan sampah, dan terakhir ada tugas. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya di awal yang tadi saya lempar,
Nah, ini definisinya ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa sampah itu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Gitu ya. Jadi kalau tadi Novita singgung bahan organik anorganik, nah itu yang bentuknya padat saja ya. Kalau bentuknya cair tidak masuk dalam ruang lingkup. Nah, klasifikasinya itu kalau menurut undang-undang itu ada sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Yang mana itu juga berkaitan dengan sumbernya ya. Nah, sampah rumah tangga berarti berasal dari rumah tangga, yang mana itu berasal dari aktivitas domestik ya, entah itu memasak, entah itu keperluan sehari-hari di rumah ya, itu sampah rumah tangga. Sedangkan yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga itu yang berasal dari aktivitas non domestik. Contohnya perkantoran, aktivitas fasilitas umum ya. Itu semua sejenis sampah rumah tangga. Mirip gitu ya dengan sampah rumah tangga, tapi mungkin komposisinya akan berbeda. Jadi kan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir sampah spesifik. Nah, kalau sampah spesifik itu contohnya sampah atau limbah B3 ya, yang mana itu tidak kita bahas di dalam mata kuliah ini ya. Nanti ada mata kuliah tersendiri yang membahas tentang B3 dan limbah B3. Oke, nah, itu ya definisi, karakteristik dan sumber, klasifikasi dan sumber. Ini regulasinya. Nah, regulasi persampahan yang masih berlaku sampai sekarang itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, kalau kita hitung ini sudah berapa tahun ya dari 2008 sampai 2023. Sudah lama sekali itu undang-undang ini diterbitkan. Nah, dan kemudian turun dalam bentuk peraturan pemerintah yang ada PP nomor 81 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, dan ada PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, turunan-turunan ini untuk menjabarkan ya isi dari undang-undang tersebut. Nah, tapi ternyata ya nyatanya undang-undang tersebut belum terimplementasikan sepenuhnya. Masih banyak isi undang-undang tersebut yang belum terlaksana. Nah, ini silakan jadikan tugas ya, silakan kalian kerjakan. Coba dibaca undang-undangnya ya dan peraturannya dan identifikasi apa yang belum terlaksana dari undang-undang tersebut. Nah, kalau kalian baca 5 menit sampai 15 menit saja itu bisa kalian temukan banyak gitu ya poin-poin yang belum terlaksana. Nah, dari regulasi ini kemudian pemerintah membuat regulasi terbaru ya, target pemerintah yang muncul dalam Jakstranas atau Kebijakan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Ada dua target yang dibuat pemerintah. Yang pertama adalah pengurangan sampah rumah tangga ataupun sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% hingga tahun 2025. Nah, sekarang ini sudah 2023. 2 tahun lagi targetnya 30%. Nah, tapi realitanya itu masih jauh dari 30%. Jadi mungkin baru ya 10% lah ya setahu saya gitu. Jadi masih jauh dari 30%. Dan yang kedua adalah penanganannya. Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga mencapai 70%. Penanganan ini apa maksudnya? Penanganan ini adalah bagaimana sampah itu bisa terkelola keseluruhan dari sumber hingga sampai ke hilirnya. Tidak tercecer atau terbuang ke lingkungan. Karena kondisinya sekarang masih banyak sampah yang mungkin kalian lihat ya di jalan-jalan, sampah tercecer di jalan, tidak ada petugas pengangkut sampahnya. Nah, ini karena banyak faktor ya. Nah, itu artinya sampah belum tertangani. Target pemerintah adalah 70%. 2025 itu bisa tertangani. Nah, dari target-target tersebut ya, tadi saya sampaikan masih banyak yang belum terlaksana gitu. Nah, sebetulnya seperti apa kondisi saat ini ya persampahan yang ada di Indonesia? Nah, kita mulai dari sejarah dulu. Nah, ini ada bencana TPA Luwi Gajah. Nah, kalau saya tanya generasi sekarang ya, mungkin kalian kelahiran 2000-an gitu ya, itu banyak yang belum tahu gitu. Ada bencana apa di TPA Luwi Gajah? Nah, karena memang ini kejadiannya dulu pada tahun 2005, ada longsor ya, TPA Lewi Gajah yang letaknya itu di Bandung ya, Bandung Cimahi, longsor dan menimbulkan korban jiwa. Nah, jadi banyak.
eh, petugas sampah yang meninggal. Nah, ternyata bukan hanya petugas sampah yang meninggal. Eh, Warga desa yang desanya letaknya dekat dengan TPA Lui Gajah itu terkena dampaknya. TPA itu longsor sampai menimbun desa di bawahnya. Akibatnya banyak sekali korban tewas. Nah, ini merupakan bencana kemanusiaan ya. Eh, Sampah yang kita pikir sudah selesai ada di TPA ternyata belum selesai. Nah, dia menyebabkan bencana gitu ya ketika longsor. Nah, akibatnya apalagi selain longsor ini, selain menimbulkan korban jiwa, akibatnya pengelolaan sampah yang ada di Bandung kala itu bisa dikatakan lumpuh. Sampah itu tidak terangkut dalam waktu yang sangat lama. Jadi sampah menumpuk di jalanan karena tidak ada petugas sampah yang mengangkut. Bingung mau diangkut kemana, TPA-nya longsor. Nah, ini menyebabkan Bandung pada saat itu disebut Bandung Lautan Sampah. Nah, ini ironi gitu ya. Jangan sampai ini kejadian di tempat kita, di Bandar Lampung. Nah ya, longsor TPA. Ternyata di mana-mana juga ada. Ini contohnya terjadi di Malang. Nah, ini yang di TPA Bakung ya, yang ada di Bandar Lampung. Nah, tahun 2000 berapa nih ya? 2019-2020 itu pernah kejadian longsor juga di TPA Bakung. Nah, untungnya tidak sampai meluas longsornya, hanya kecil saja menyeret petugas sampah gitu, dan alat-alat berat, tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, kita berharap semoga tidak eh, sampai longsor yang parah seperti di Lui Gajah ya. Nah, ini bencana yang ada di TPA ya, kondisi existing persampahan di Indonesia yang terjadi di hilir ya di TPA-nya. Nah, ternyata selain di TPA, sampah-sampah itu juga banyak yang tidak tertangani ya, seperti yang saya bilang. Sehingga terbuang ke lingkungan, bocor ke lingkungan. Nah, bocornya kemana? Ke jalanan, ke sungai, ke laut gitu ya. Ini kalau kalian lihat ini mungkin daerah wisata gitu, area mangrove, area wisata tapi malah banyak sampahnya. Nah, ini ironi gitu ya, kenapa bisa seperti ini. Nah, di TPA juga ada pemulung ya, pemulung yang menggantungkan hidupnya dari TPA. Tapi apakah eh, ini cara terbaik gitu ya mereka mencari penghasilan? Walaupun mungkin, oh mereka kan dapat uang juga Pak. Nah, tapi ketika mereka dapat uang dari apa ya memungut sampah, nah, mereka harus mengorbankan kesehatan mereka sendiri. Apakah ada cara lain gitu ya? Kenapa nggak sampahnya dari hulu gitu mereka sehingga tidak harus mengorak-ngorek sampah gitu. Nah ini yang kejadian gitu ya di hulunya di hilirnya masih seperti ini ya, sampahnya bisa longsor, terbuang ke lingkungan, pemulungnya tidak terberdayakan dengan baik gitu ya, tidak ya kurang manusiawi lah kerjaannya. Nah, ternyata bukan hanya membahayakan manusia ya dan lingkungan kita, tapi organisme juga. Nah, ini kejadian nih di Indonesia, ini gambar yang paling kanan. Itu paus ya, ditemukan di perairan di Indonesia, eh, mati terdampar gitu. Pas dicek perutnya isinya sampah plastik semua. Nah, ini sampah di lingkungan ya sampah dari kita yang asumsinya sudah clear, ternyata dia malah membahayakan organisme lain juga. Nah, sampah yang belum tertangani tadi, yang terbuang ke lingkungan, yang bingung mau diapain, pada akhirnya masyarakat itu memutuskan dibakar sajalah. Nah, tapi ternyata sampah yang dibakar ini bukan solusi. Dan ini juga sudah dilarang oleh pemerintah di dalam undang-undang. Jadi nggak boleh sebetulnya sampah itu dibakar. Nah, tapi karena dia membahayakan kesehatan juga ya dari asapnya, pembakaran tidak sempurna dan sebagainya. Tapi ini masih terjadi di masyarakat. Nah, dan juga ada mindset ini ya, mindset yang ada di masyarakat. NIMBY dan LULU. Not in my backyard, yang artinya sampah itu yang penting nggak ada di halaman saya gitu. Yang penting rumah saya bersih, tempat lain lingkungan rusak ya silahkan. Sehingga masih banyak kejadian buang sampah sembarangan ya, sampah dibakar tapi di tempat lain gitu. Nah ini tidak baik gitu ya seperti ini. Yang kedua itu lulu ya, locally unwanted land use yang menyebabkan susah orang mau nyari TPA karena mindsetnya TPA atau TPS itu pasti kotor. Padahal TPS 3R ya itu harusnya baik gitu ya pengelolaannya. Dan itu yang akan kita rencanakan ya harapannya bisa dilakukan oleh mahasiswa.
Nah, kemudian dengan kondisi pengelolaan sampah saat ini yang masih seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Nah, ada muncul konsep yang dinamakan hierarki pengelolaan sampah yang bergeser dari paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama adalah sampah dibuang begitu saja. Nah, paradigma baru seperti apa? Nah, ini paradigma baru. Nah, di mana mengurangi sampah dari sumbernya, ya reduce itu yang paling utama. Baru yang terakhir adalah disposal, ya, pembuangan sampah. Nah, bagaimana caranya biar bisa piramida terbentuk seperti ini? Maka pengurangan sampah dan recycle sampah itu harus diutamakan. Nah, bagaimana caranya ya? Ada konsep 7R ya. Kalau kita mungkin kenalnya 3R ya, reduce, reuse, recycle. Nah, 7R ini semuanya ya dilaksanakan. Nah, 7R dengan pengurangan itu gimana caranya? Nah, bisa melalui bank sampah gitu. Jadi sampahnya disetorkan ke bank sampah agar dikelola terlebih dahulu biar tidak semuanya masuk ke TPA. Selain aktivitas komunal ya kita juga bisa melakukan aktivitas secara individual. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan mengurangi sampah dari sumbernya. Katakanlah menggunakan wadah makanan pribadi, membawa minuman sendiri ya, botol minum sendiri, membawa tas belanja sendiri. Nah, itu pengurangan sampah. Kemudian kita juga bisa mengolah sampah kita sendiri dari sumber. Ini contoh ya ekoenzim ya, sampah organik diolah menjadi eh, alat pembersih ya atau sabun itu dari sampah ya. Kemudian ada biopori ya, ini yang paling sederhana. Kita tinggal mengubur sampah saja dalam kedalaman tertentu. Kemudian ini juga composting ya dengan Takakura. Mungkin akan kita bahas lebih dalam di pertemuan ke-7. Ini juga membuat sampah, mengolah sampah menjadi pupuk ya dari kulit telur. Dan juga selain mengolah sampah, kita juga bisa memanfaatkan sampahnya menjadi produk. Ini contoh ya, menjadi tas belanja. Ini menjadi hidroponik ya. Kemudian kerajinan ya, biasanya ibu-ibu yang mengelola ini. Nah, dan ini yang pernah dilakukan oleh dosen teknik lingkungan ya, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, edukasi pengolahan sampah pada anak usia dini untuk membuat ekobrik ya, ini juga dari sampah ya, tapi sampah anorganik. Nah, yang ingin saya sampaikan, mengurangi itu lebih utama ya dari semua aspek tadi untuk mendukung hierarki pengelolaan sampah paradigma baru, mengurangi yang paling utama. Karena kata orang it's only one trash gitu ya, kata 8 juta orang. Tapi kalau semua orang buang sampah sembarangan ya kotor juga lingkungan kita. Dan pentingnya pengelolaan sampah itu adalah karena kita tidak bisa mengolah sampah itu eh, dalam waktu yang cepat gitu. Contohnya ini bank sampah. Bank sampah itu mengolah sampahnya juga antri gitu ya. Tidak bisa datang langsung diolah gitu. Dia harus menghubungi pihak ketiga, harus diolah dengan A, B, C. Nah, ini yang kejadian ya di Jakarta itu penumpukan di bank sampah tapi ya jadi bingung gitu ya gimana cara ngolah kemudian. Jadi kalau kita bisa kurangi dari sumbernya itu lebih baik. Dan poin lain adalah kita tidak perlu sempurna gitu ya untuk melakukan itu semua. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah ketika kita ingin mengurangi sampah, we don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We just need millions of people doing it imperfectly. Ya, jadi yang penting kita melakukan yang kita bisa gitu ya. Jadi tidak harus sempurna, yang penting kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita gitu ya. Nah, terakhir ya, udah selesai nih materinya. Terakhir ada tugas ya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, silahkan buat ajakan ya di Instagram untuk masyarakat agar lebih peduli pada permasalahan sampah. Yang harapannya kan kalian hari ini sudah tahu ya dari definisi, klasifikasi, sumber, hierarki pengelolaan sampah. Nah, tahu nih pentingnya pengelolaan sampah seperti apa. Silakan buat di akun Instagram masing-masing, nanti di post ya, dan di tag Teknik Lingkungan ITERA. Ya, deadline-nya nanti 1 Mei ya. Nah, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan.
Masih ada mungkin sekitar 2 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Rila mungkin mau bertanya, Rila. Senyum-senyum aja, Rila. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Agnes gimana, Agnes? Bukan bertanya sih, Pak, lebih ke sharing aja, Pak. Oh ya, boleh. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang sampah itu kan nggak ada habisnya ya, Pak. Tuh. Eh, kita buat ini pasti ada lagi yang eh, apa namanya kelemahan, kelebihan dan sebenarnya kalau misalnya bicara tentang sampah itu balik lagi ke pola pikir kita masing-masing kayak manusianya. Kayak kita sekecil kita belanja ke pasar menggunakan tas pun kadang kalau kita beli sesuatu yang tidak terplanning gitu bisa Hmm, menghasilkan sampah gitu sih Pak. Jadi betul. eh, apa ya kalau misalnya untuk diskusi tentang persampahan ini menurut saya nggak cukup hanya untuk diskusi aja sekedar dipelajari tapi lebih diaplikasikan gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Agnes ya sudah menambahkan. Ya memang sulit ya membangun mindset atau kebiasaan itu memang yang paling sulit. Tapi setidaknya kita berlatih gitu ya untuk hal tersebut. Dan ketika kita punya pengetahuan tentang itu ya kita bagi ke teman-teman kita yang lain gitu ya agar kebiasaan baik itu bisa menular gitu ya ke teman-teman kita yang lain. Oke, mungkin cukup ya kelas kita hari ini. Pesan saya jangan lupa di eh, join classroom-nya, dikerjakan tugasnya tadi sudah disampaikan. Eh, dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata selama perkuliahan berlangsung. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.